Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah baik. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berlanjut untuk materi kita hari ini mengenai tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, di sini Ibu bakal menjelaskan mengenai strategi dakwah Nabi Muhammad selama beliau mengajarkan atau mensyairkan ajaran agama Islam. Dan di sini strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Jadi setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW menerapkan sejumlah strategi dakwah untuk menjadikan Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam di kala itu. Dan apa saja strategi dakwah Rasulullah di Madinah? Jadi yang pertama itu ada mendirikan rumah Ka'bah. Nah, setelah beberapa bulan Rasulullah sampai di Madinah, beliau memerintahkan umat Islam untuk membangun masjid di tanah yang dibeli dari dua anak yatim. Yang pertama itu ada Sahil dan Suhail asuhan Mu'ad bin Affan. Dan masjid itu kalau dikenal sebagai Masjid Nabawi, sebagai pusat dakwah, dan selain untuk melaksanakan ibadah dan mengajarkan nilai-nilai persaudaraan, tidak hanya itu, Masjid Nabawi juga menjadi sarana penting untuk merundingkan masalah-masalah yang dihadapi umat Islam. Nah, jadi Nabi Muhammad nih mendirikan tempat ibadah atau juga masjid. Jadi sagan beliau mensyiarkan agama Islam, untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Jadi mungkin lewat dengan masjid. Yang kedua itu ada menciptakan persaudaraan baru. Jadi umat Islam yang meninggalkan Makkah ke Madinah dikenal sebagai golongan muhajirin, dan orang-orang Madinah disebut kaum Ansar. Nah, ketika berhijrah ke Madinah, banyak kaum muslimin Makkah yang menderita kemiskinan karena meninggalkan harta kekayaan mereka di Makkah. Nah, jadi orang-orang Madinah ini rela meninggalkan harta benda mereka hanya untuk dengan aja Nabi Muhammad SAW. Untuk mengatasi hal tersebut, Nabi Muhammad SAW mengikat persaudaraan baru antara kaum muhajirin dan ansar. Sebagai misal, Abu Bakar dipersaudarakan dengan Kharijah bin Juhair, Ja'far ibnu Abi Talib dengan Mu'ad ibnu Jabal, dan lain sebagainya. Persaudaraan yang dibangun atas ukhuwah agama dan disatukan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW itu memiliki pertalian erat serta kekuatan utuh dalam Islam. Nah, yang ketiga ada perjanjian dengan masyarakat non-muslim Mekah. Jadi selain mempunyai hubungan baik dengan kabilah-kabilah Arab di Madinah, Nabi Muhammad SAW kemudian membuat perjanjian damai dengan masyarakat Yahudi dan non-muslim di Madinah. Perjanjian itu dikenal dengan sebutan Piagam Madinah yang berisi pernyataan bahwa para warga muslim dan non-muslim di Yastrib, Madinah adalah salah satu bangsa, dan Yahudi dan Nasrani serta non-muslim lainnya akan dilindungi dari segala bentuk penistaan dan gangguan. Jadi Piagam Madinah yang berisi 47 pasal itu mengatur perpolitikan, keamanan, kebebasan beragama, serta kesetaraan di muka hukum, perdamaian dan pertahanan di Madinah masa itu. Nah, yang keempat itu ada membangun peranata sosial dan pemerintahan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mendakwahkan Islam di Madinah bukan hanya dalam bentuk agama, melainkan juga sistem politik, pemerintahan militer, dan lain sebagainya. Karena itu juga ayat Al-Quran yang turun di periode Madinah, ayat-ayat Madinah sebagai besar berisi aturan muamalah dan pembinaan hukum. Jadi strategi dakwah Nabi Muhammad ini adalah strategi membentuk peranata sosial dan pemerintahan dalam bentuk negara Islam yang pusat pemerintahan di Madinah. Dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad ini di Madinah memperoleh sambutan beragam. Ada yang menerimanya dengan tangan terbuka, ada yang menolak terang-terangan, dan ada juga yang secara diam-diam tidak suka atas dakwah tersebut, namun tidak berani berterus terang karena umat Islam berjumlah mayoritas Madinah. Nah, jadi selama Nabi Muhammad mengajarkan agama Islam ini, orang-orang di beliau tuh ada dua. Jadi yang pertama tuh ada secara terang-terangan, secara terbuka, ada juga secara diam-diam gitu. Jadi perjuangan Nabi Muhammad dalam mensiarkan atau yang namanya membela ajaran agama Islam itu sangat
setelah banyak rintangan. Jadi hikmah di balik kisah hijrah ini ada mukjizat paling menonjol dalam perjalanan hijrah Rasulullah, yaitu ketika beliau berhasil keluar dari rumahnya tanpa diketahui kaum musyrik yang sudah mengepung rumah dan berjaga-jaga di setiap sudut. Mukjizat ini menjadi semacam maklumat bagi kaum musyrik di setiap tempat dan waktu bahwa penindasan dan penyiksaan yang dialami Rasulullah dan para sahabat dalam perjuangan membela agama tidak serta-merta mengindikasikan bahwa Allah melantarkan mereka dan mereka jauh dari kemenangan. Sama sekali tidak. Kaum musyrik dan semua musuh Islam jangan merasa menang, sebab pertolongan Allah amat dekat dan jalan menuju kemenangan selalu ada kapanpun dan dimana. Jadi seperti itu Bentarai. Jadi hikmah dibalik perjuangan Nabi nih menyebarkan ajaran agama Islam itu sangat luar biasa. Beliau rela kehilangan nyawa beliau hanya untuk membela ajaran agama Islam. Nah, jadi mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Mohon maaf jika dalam penjelasan Ibu kurang berkenan atau kurang bagus. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama juga. Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.